Kontroversi penjualan pulau-pulau di Indonesia semakin memanas. Isu ini telah menarik perhatian publik dan memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga para ahli dan pejabat pemerintah. Seiring dengan temuan terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, lembaga ini telah melakukan penelitian mendalam dan menemukan bukti-bukti yang mengindikasikan adanya transaksi penjualan pulau yang melibatkan pihak asing. Dalam laporannya, BRIN mengungkapkan bahwa sejumlah pulau di Indonesia telah dijual kepada investor asing dan domestik. Transaksi ini tidak hanya melibatkan pulau-pulau kecil yang terpencil, tetapi juga beberapa pulau yang memiliki potensi ekonomi dan strategis yang signifikan, menimbulkan kekhawatiran tentang kedaulatan dan keamanan nasional. Pemerintah Indonesia kini tengah berupaya untuk menelusuri dan mengkaji lebih lanjut transaksi-transaksi ini. Mereka juga mempertimbangkan langkah-langkah hukum dan kebijakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional. Di sisi lain, para investor berargumen bahwa investasi mereka dapat membawa manfaat ekonomi bagi daerah setempat, seperti peningkatan infrastruktur dan lapangan kerja. Namun, banyak pihak yang meragukan klaim ini dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dalam setiap transaksi yang dilakukan. Kontroversi ini masih jauh dari selesai, dan masa depan pulau-pulau tersebut masih menjadi tanda tanya besar. BRIN memperingatkan bahwa praktik ini bisa berdampak buruk bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat lokal yang sangat bergantung pada sumber daya alam pulau-pulau tersebut untuk kehidupan sehari-hari mereka. Secara ekonomi, penjualan pulau bisa mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi pemerintah lokal dan masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya berdampak pada anggaran pemerintah yang berkurang, tetapi juga mengancam mata pencaharian warga yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata. Para nelayan lokal yang setiap hari berjuang di laut untuk menangkap ikan akan merasakan dampak langsung dari penjualan ini. Mereka mungkin kehilangan akses ke perairan yang kaya akan ikan, yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka. Selain itu, pasar ikan yang biasanya ramai dengan aktivitas jual beli bisa menjadi sepi dan kosong. Tidak hanya nelayan, sektor pariwisata juga akan terkena imbasnya. Wisatawan yang biasanya datang untuk menikmati keindahan alam dan budaya lokal mungkin akan berkurang, mengakibatkan penurunan pendapatan bagi bisnis lokal seperti hotel, restoran, dan pemandu wisata. Penurunan jumlah wisatawan ini akan berdampak signifikan pada ekonomi lokal. Bisnis-bisnis yang bergantung pada pariwisata seperti hotel, restoran, dan toko souvenir akan mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Banyak dari bisnis ini mungkin harus mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha mereka. Hal ini tentu saja akan meningkatkan tingkat pengangguran di daerah tersebut. Selain itu, penurunan aktivitas pariwisata juga akan mempengaruhi pendapatan pemerintah dari pajak dan retribusi yang biasanya diperoleh dari sektor ini. Dengan berkurangnya pendapatan, pemerintah lokal akan kesulitan untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dampak ekonomi dari penjualan pulau ini juga akan dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Kehilangan pendapatan dari sektor perikanan dan pariwisata akan mengurangi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi sektor-sektor lain dalam perekonomian lokal. Misalnya, toko-toko kelontong, pasar tradisional, dan penyedia jasa lainnya akan merasakan penurunan penjualan karena masyarakat memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Ini menciptakan efek domino yang dapat memperburuk kondisi ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempertimbangkan dengan matang dampak ekonomi jangka panjang sebelum memutuskan untuk menjual pulau-pulau ini. Dari sisi lingkungan, eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak pembeli bisa merusak ekosistem laut dan darat, mengancam keanekaragaman hayati, dan memperparah perubahan iklim. Ketika kita berbicara tentang kerusakan ekosistem laut, kita melihat terumbu karang yang hancur akibat penangkapan ikan yang berlebihan dan polusi plastik yang mencemari lautan. Terumbu karang adalah rumah bagi banyak spesies laut, dan kerusakan pada terumbu karang berarti hilangnya habitat bagi mereka. Selain itu, polusi plastik yang mencemari lautan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kehidupan laut yang sering kali mengira plastik sebagai makanan. Di darat, deforestasi yang masif mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak spesies,
menjadikan mereka terancam punah. Hutan adalah paru-paru dunia, dan hilangnya hutan berarti hilangnya kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida, yang memperparah perubahan iklim. Selain itu, aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab juga mempercepat laju perubahan iklim, yang berdampak pada cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan laut. Cuaca ekstrem seperti badai dan banjir menjadi lebih sering terjadi, mengancam kehidupan manusia dan hewan. Kenaikan permukaan laut juga mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pesisir yang bisa tenggelam jika permukaan laut terus naik. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk melindungi lingkungan kita dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Kita harus bertindak sekarang untuk memastikan bahwa generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan alam yang kita miliki saat ini. Kesimpulan narator. Dari kontroversi penjualan pulau di Indonesia, kita dapat menyimpulkan betapa rumit dan mendalamnya isu ini. Dampak ekonomi yang tak terduga hingga kerusakan lingkungan yang tak terbayangkan menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Narator, menghadapi tantangan ini, diperlukan tindakan yang tegas dan terencana. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penjualan pulau dan sumber daya alam lainnya. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan juga sangat penting. Pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan dapat menjadi langkah awal yang efektif. Narator komunitas internasional juga memiliki peran yang tak kalah penting. Kolaborasi global dalam melindungi ekosistem laut dan darat serta memerangi perubahan iklim harus terus ditingkatkan. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keindahan dan kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Kesimpulannya, kita harus bertindak sekarang. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk memulai daripada sekarang.